wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, sungguh merupakan sebuah pertemuan yang insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya di kesempatan kali ini kita bertemu dalam sebuah acara yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita dan bahkan juga bisa mencerahkan bagaimana akhlakul kita. Nah, tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Ya, pastinya di kesempatan kali ini saya juga sudah bersama, ini paling jadi Arjuna sendiri nih Ustadz ya kali ini ya, karena di antara yang solihah, jadi Ustadz yang paling soleh dong kali ini ya. Amin. Amin. Iya, tentunya pemirsa saya bersama dengan Ustadz Dr. Okrizal Eka Putra. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz gimana kalau kita duduk menempati kursi yang sudah disediakan, ya sambil kita nanti berbincang, karena kita tidak hanya berdua saja, perlu mengenalkan juga ini jamaah-jamaah yang sudah hadir di studio, dan pastinya juga untuk Anda, pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, jangan lupa loh ya, kita mulai tanggal 2 November sudah siap ke saluran digital, jadi pastikan kalau Anda ingin menikmati siaran Tablik Islami, segera beralih ke TV digital atau siapkan di set-up box Anda di rumah ya. Baik, Ustadz, gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Hal apa yang menyenangkan di hari Jumat seperti ini Ustadz? Insya Allah setiap hari menyenangkan. Setiap hari menyenangkan. Saya pikir berharap hari ini lebih menyenangkan lagi Ustadz. Ya, baik. Dan saya bahagia sekali bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz Okrizal dan pastinya juga bersama dengan jamaah yang sudah hadir dengan penuh senyum, penuh kesungguhan, berbunga-bunga loh ini ya, seperti majelis sebelah kanan saya. Ini dari mana ini ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Jamiatus Sakinah Surya Wijaya Mantri Jeron. Selalu tawakal, tetap istiqomah. Selalu tawakal dan istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Ini boleh tahu nggak istiqomahnya dalam hal apa ini Bu? Menjaga kebersihan. Oh, menjaga kebersihan, istiqomah. Wah, ini cocok banget nih Ustadz ya dengan tema kita kali ini ya. Nah, kalau ini berbunga-bunga, sekarang sebelah kiri saya merah dengan penuh semangat. Dari mana ini ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim TVRI Jakarta. Wow. Masya Allah. Tuan rumah Sahibul juga bait. ya. Alhamdulillah. Ini ikhlas apa Bu hari ini nih Bu? Ikhlas dalam beribadah. Masya Allah. Dan kita semuanya sudah siap ya untuk mendapatkan sebuah pencerahan kali ini bersama dengan Ustadz Okrizal. Pastinya tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Ya, kalau kita bicara tentang kebersihan dan juga iman, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu bukannya berdiri sendiri-sendiri. Ada hubungannya nggak sih Ustadz antara kebersihan dan iman? Ya. Monggo Ustadz. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pengajian TVRI yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang kebersihan dan iman, dalam Al-Quran digunakan 3 etimologi ya. Quran itu kata-kata toharoh, kata-kata nazofah, dan kata-kata tazkiyah, pembersihan. Dulu ketika kita membahas ini pertama sekali, saya pernah membahas ini di TVRI dulu tentang zaman-zaman COVID Mbak Erina. Itu kan kita disuruh hidup new normal gitu. Iya. Sebenarnya new normal itu kalau menurut saya itu adalah kembali kepada fitrah syariah. Ya. Jadi mungkin orang baru mengenal istilah toharoh gitu ya. Padahal Islam sudah 14 abad yang lalu mengenalkan ini kepada kita. Sudah sejak dulu ya Sejak Ustadz dulu. ya? Ini kita gara-gara COVID kita disuruh cuci tangan. Berarti kayak Allah tuh mengingatkan kembali. Mengingatkan kita dengan syariat. Kita disuruh tutup wajah. Kita disuruh pulang kerja mandi dulu gitu ya. Membersihkan pakaian, mandi bersih, menjaga kebersihan. Itu diingatkan dengan COVID itu sebenarnya gitu. Jadi dalam Islam sudah 14 abad yang lalu kita dikenalkan dengan itu. Masalah cuci tangan nggak usah diajarin dah gitu. Istilahnya umat Islam udah khatam dah gitu. Sudah khatam, Kita ya. bangun tidur aja di Rasulullah cuci tangan ya. Fa innaka la ta'lamu aina batat yada. Karena kau nggak tahu di mana kau taruh tanganmu gitu kan. Lalu kita menjaga kebersihan.
tidak bersentuhan. Kan nggak boleh yang bukan muhrim toh. Nah, ini kan Sudah luar bersih biasa. juga ya. Iya. Jadi saya melihat nun sewu ya, corona itu bagian kembali kita kepada fitrah insaniyah Islamiyah itu. Nah, Kita ketika jarang keluar rumah betul. gitu ya. Ketika kita kembali pada fitrah tentang kebersihan, kita mungkin kalau bicara soal kebersihan itu kan tadi seperti Ustadz bilang ya, secara fisik. Tetapi Iya. apakah dalam konteksnya dan dengan iman gitu ya, Iya. ini kebersihan seperti apa? Apakah kebersihan Iya. hati, kebersihan jasmani? Kata toharo itu terulang 31 kali dalam Al-Quran. Itu lebih kepada physically memang Mbak Erna. Jadi kalau kita buka buku-buku fikih, ya, itu pasti pertama dibahas itu tentang toharo. Kita dikenalkan dengan najis. Apa itu najis? Ada yang mukhafafah, ada mughalazah. Yang ringan bagaimana kita membersihkannya, yang berat bagaimana kita membersihkannya. Gitu. Nah, untuk hati kita dikenalkan dengan istilah tazkiyah. Tazkiyah, pembersihan hati. Atau dalam istilah etimologi adalah tazkiyatun nufus. Ya, jadi jiwa kita juga harus dibersihkan dari sifat-sifat yang kurang mendukung untuk keimanan. Makanya kaitannya keimanan semua itu gitu kan. Nah, dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan memang tentang kaitan antara iman dengan aplikasinya. Contoh tentang menghormati tamu. Kata Rasulullah, fa in kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim jarahu, misalnya ya, muliakanlah tetanggamu. Jadi kalau kita ingin melihat indikator keimanan seseorang, itu adalah dari konteks bagaimana dia bertetangga. Jadi kalau ibu-ibu ya dari majelis-majelis ini pengen tahu saya seperti apa, ya nggak usah dilihat di viralnya, di videonya itu. Datang ke kampung saya di Maguwoharjo, cari tetangga saya, bagaimana mereka merasa bertetangga dengan saya. Enak nggak? Kalau nggak enak berarti iman saya masih kurang gitu. Cuma pencitraan aja bilangnya Oh gitu begitu ya, wah ini dia kaitan dengan pencitraan, kemudian kita menjaga kebersihan. Kalau kita bicara konteks kebersihan, Iya. dikaitkan dengan sebagai iman kan ada kalau nggak ada hadis ya, banyak hadis yang Itu menyatakan sebenarnya bukan hadis, Oh, itu bukan. perkataan sahabat ya, seperti Aisyah, an-nazafatu yang syatrul kebersihan. iman. Oh, Bahwa kebersihan itu memang sebagian daripada iman. Itu sebenarnya bukan hadis, ini yang oh, perkataan cuma sahabat. istilah kayak Iya. quotes gitu ya Ustadz ya, atau kata-kata bijak dari sahabat. Nah, Rasulullah sendiri menghidupkan kebersihan itu seperti apa? Dulu ketika ada sebuah pendapat mengatakan bahwa itu mungkin salah satu ormas yang ada dalam Islam, bahwa kita tuh sebenarnya nggak usah terlalu bersih, bahkan nggak usah mandi, nggak usah baju cakep gitu. terus? Yang penting kita ibadah itu. Itu sebenarnya keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena Rasulullah sendiri yang sebagai uswatun hasanah kita, sebagai kudwah kita, beliau mencontohkan hidup sangat bersih. Rasulullah itu pakai baju, itu waktu itu baju katun dari Yaman yang paling bagus Rasulullah pakai. Beliau pakai minyak rambut itu sampai menetes rambut beliau itu. Pakai wangi-wangian Rasulullah. Jadi innallaha jamil, Allah tuh indah dan menyukai keindahan gitu. Memang ada saya lihat ormas mengajarkan begitu, makanya kita keliru. Yang penting kita ibadah deh, nggak usah mandi juga, baju jelek juga nggak apa-apa. Enggak, Islam tuh indah, menampakkan keindahan. Selama syaratnya tadi tidak berlebihan. Betul. Gitu ya. Syarat tidak berlebihan, yang penting indah. Islam tuh indah, kemudian menyenangkan dan Menyenangkan. bagian dari membahagiakan orang lain juga ya. Iya, Nah, tapi nanti ada batas-batasnya tertentu juga. Oke, ada batas-batas dan kayaknya kita juga harus ada batasnya juga ini. Kita jeda dulu ya Ustadz ya, Iya. sebelum kita nanti menikmati bincang-bincang kita selanjutnya. Jadi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami memang Islam kita. Tablik Islami dijaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق لمسجد أسس على
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fakih, terima kasih banyak ya, Ya, dengan suci sama-sama. Al-Qur'annya. Sama-sama, Masya Allah, Teteh. itu sudah sejak kapan ya berlatih tiap hari kali ya? Benar nggak Ustaz? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kalau sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu rasanya beda ya. Itu termasuk salah satu pembersihan nggak sih Ustaz? Iya, betul. Benar ya? Betul. Berarti kalau Fakih setiap hari baca Sering Al-Quran, membaca Al-Quran itu membersihkan hati. membersihkan hati. Berarti hatimu udah bersih belum? Proses glowing. Proses glowing ya, proses glowing. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan mudah-mudahan buat Fakih dan juga untuk kita semua yang menyimak bacaan ayat suci Al-Quran tadi, insya Allah mendapatkan rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya baik pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita masih bersama-sama bersama dengan Majelis Taklim yang sudah ada di studio. Kami sedang mengupas tentang bagaimana kebersihan sebagai bagian dari iman. Tentunya di Tablik Islami. Membagikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, saya masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas dan juga Majelis Taklim Jamiatus Sakinah ya. Dan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Okrizal Eka Putra. Ustadz, menarik sekali tentang kebersihan tadi ya, bahwa kebersihan bukan yang secara harfiah, bersih-bersih badan jasmani, tetapi hal yang menarik bagaimana Rasulullah itu bisa sangat sempurna Ya. ketika berbicara tentang kebersihan. Karena kan semuanya ya bersih. Nah mungkin bisa seperti apa itu Ustadz, dituntaskan lagi. Ya, jadi memang Islam diturunkan Allah ke muka bumi ini kan untuk mengajarkan kita cara hidup yang sesuai dengan fitrah kita. Bahwa semua manusia kita pasti cinta kebersihan. Ibu-ibu yang datang sini kan cinta kebersihan ya. Pasti baju yang dipakai tadi ke sini pasti bersih. Nah untuk sampai bersih kan harus mencuci dulu. Gitu. Nah itu dalam konteks harfiah yang kita pakai sehari-hari. Kita bicara batinnya. Bahwa tidak mustahil juga bahwa Islam itu mengajar kepada kita untuk membersihkan jiwa. Ya, untuk ibadah kita perlu kebersihan jiwa. Tadi namanya jamaah ikhlas ya. Ikhlas itu kan kebersihan daripada jiwa. Bukan hanya bersih diri saja gitu. Ya mungkin ikhlas ini lebih kepada pembersihan jiwa kita sebelum kita beribadah kepada Allah. Nah dalam ibadah itu kan ada syaratnya. Harus bersih diri, bersih tempat ibadah gitu. Tapi jangan lupa bersih hati. Itu juga Kalau utama ikhlas ya. tidak diterima, kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Sebab kita beribadah mungkin karena konten gitu. Iya. Beribadah demi pencitraan. Kan banyak orang naik haji ya, biar dipanggil Pak Haji gitu. Tapi di sini insya Allah nggak ada Nggak, Ustadz ya. namanya aja ikhlas. Iya, ikhlas. Dan juga bersama dengan Jamiatus Sakinah ya. Sakinah. Iya baik. Ustadz, kayaknya dari tadi sudah ada bisik-bisik mau bertanya nih Ustadz. Boleh ya Ustadz, Monggo, kita monggo. kasih kesempatan ya. Ya mungkin dari sebelah kanan saya ada yang bertanya? Alhamdulillah cukup banyak ya. Tapi saya pilih satu saja ya. Iya, monggo silahkan. Dengan Ibu siapa? Boleh mic-nya didekatkan Ibu. Monggo ya. Iya, sudah menyala. Silahkan. Nama saya Endah Sri Umayani dari Majelis Jamiatus Sakinah Suryo Wijayan Mantri Jeron. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan kebersihan baik lahir dan batin. Kadang orang itu dia mempunyai kebersihan batin yang bagus, tetapi dalam kebersihan lahirnya kurang. Contohnya buang sampah sembarangan. Nah, mungkin itu saja Ustadz Ya, yang terima bisa kasih. kami tanyakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Indarsi, Ibu Indarsi. dari Jamiatus Sakinah. Monggo Ustadz. Bisa kita simpulkan Ibu ya, bahwa orang kalau hatinya bersih,
pasti kita lihat perilakunya sehari-hari itu juga bersih insya Allah. Tapi kalau orang bersih lahiriah, belum tentu hatinya juga bersih gitu. Jadi kalau hatinya bersih pasti lahiriah juga bersih. Nah, makanya kalau memang masih ada perilaku dia yang belum sesuai dengan konteks sosial, berarti hatinya masih belum bersih banget gitu loh. Caranya gimana coba membersihkan hati? Kan kalau membersihkan badan gampang ya Bu, sabunan, luluran gitu ya. Tapi kalau Jadi membersihkan hati, ini memang apa ya, Allah ciptakan dalam bentuk hardware ya, yang seukuran gini gitu. Ada yang software gitu. Yang software itu gaib. Nah, pertama membersihkan hati itu kalau diajarkan para ulama tentu dengan doa ya. Sebab Allah yang menciptakan hati kita. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Doa dulu. Yang kedua, kita banyak beramal soleh seperti membaca Quran tadi ya. Insya Allah hati kita tuh menjadi bersih. Lalu kita banyak bergaul dengan orang-orang yang memang akan membersihkan hati kita. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang kelihatan hatinya kotor gitu ya. Nah, kita kalau bergaul begitu nanti akan terpengaruh gitu ya. Dan juga kita banyak berzikir kepada Allah, itu efeknya kepada hati nantinya. Kalau hati kita sudah bersih dari sifat-sifat seperti itu, pasti lahiriahnya juga akan memberikan kebersihan kepada orang lain. Dia juga cinta kebersihan rumah. Kalau kita masuk rumahnya bersih gitu ya, walaupun mungkin banyak barang-barang gitu ya. Kalau kita lihat bajunya ya bersih gitu ya. Kan ada juga teman-teman kita penampilannya mungkin maaf ya, jenggotnya kurang dipelihara gitu, muncul-muncul. Itu sebenarnya kurang sesuai juga ya. Sebab Rasulullah tuh, beliau tuh dalam riwayat tuh lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Jadi kalau orang bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah itu sampai dipanggil si tampan loh. Pernah suatu saat Rasulullah di Ka'bah, ada seorang badui lagi berzikir tuh, ya Rahman ya Rahman. Rasulullah ikut gitu loh. Tersinggung dia, dipanggil lah. Wahai tampan, kenapa Anda contoh zikir saya? Nah, tampan ini kan kata-kata yang muncul dari penampilan Rasulullah yang memang menjaga kebersihan gitu. Jadi Rasulullah sendiri mengajarkan kita seperti itu. Gitu. Iya, berarti ini 3 poin ya Ibu-ibu ya. Apa tadi yang pertama Bu? Doa, terus zikir, baca terus Quran, baca Quran, dan pergaulan yang beramal penting Bu ya. soleh. Pilih-pilih Hati-hati. pergaulan ya. Jadi cocok ini ya di komunitas ya. Kita jaga komunitas. Jamiatus Sakinah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sahabat tuh nggak boleh pilih, itu keliru. Menurut saya sahabat begitu. tuh harus dipilih. Harus pilih ya, membawa Yang kita ke dipilih surga ya adalah, Ustadz ya. yang dipilih adalah yang menambah iman, takwa dan Iman ilmu. dan takwa dan ilmu. Itu kita soulmate-in Mbak Ibu ya. Iman, Tapi kalau ada takwa, dan teman-teman kita yang mungkin tidak menambah iman dan ilmu, itu cukup kewajiban sosial saja. Halo gitu aja. Tapi jangan diakrabin. Oh begitu ya. Baik. Jadi ini- teman harus pilih-pilih. Ya, sudah ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan sekarang saya ke Majelis Ikhlas nih dari TVRI. Silahkan, ada yang bertanya Ibu? Oh, wah, 1, 2, 3, 4. Satu dulu ya. Ya, silahkan Ibu, monggo. Dengan Ibu siapa? Silahkan mic-nya sudah menyala. Ya. Derat Anglet Ustadz, J. Oke. saya Ibu Rini Zainal dari Majelis Taklim Al-Ihsan TVRI Yogyakarta. Ustadz, seperti sesuai dengan tema hari ini, kita menjaga kebersihan yang sebagian dari iman, gitu Ustadz. Kita sebagai ibu rumah tangga atau masyarakat sosial, kebersihan itu apakah setiap harinya atau setiap saatnya kita harus melingkupi jiwa kita, badan kita, dan lingkungan kita Ustadz. Dan bagaimana untuk implementasi sehari-hari kita dalam menjalankan itu semua. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu J. Gimana Ustadz? Ya, begini Bu ya. Kita memunculkan kata-kata bersih itu ketika ada kotoran gitu. Nah, kotoran ini kan juga setiap hari gitu loh. Kalau kotoran setiap hari, membersihkan seminggu sekali kan repot nih ya. Misalnya rumah kita bersihkan seminggu sekali kan repot. Begitu juga dengan hati kita. Gitu. Karena kita kena kotoran itu, atau kalau dalam bahasa fisik najis ya, kan tiap hari kita mengeluarkan najis gitu. Jadi kita harus toharoh terus. Ada berwudu gitu ya, ada kita mandi, ada mandi besar gitu. Karena setiap hari memang Bu. Apalagi menjaga kebersihan-kebersihan itu. Sebab kenapa? Kotoran selalu nempel. Kalau kita kaitkan dengan hati, kan banyak ulama menganalogikan hati itu seperti kaca. Kalau kaca kotor kita lap gitu ya, dia akan bersih. Tapi kalau sudah lama-lama, kotoran udah nempel itu. Kita kesulitan untuk membersihkannya. Jadi memang tiap hari.
Membersihkan hati juga tiap hari. Banyaklah kita mengucapkan zikir astagfirullah ya kepada Allah supaya hati kita tuh bersih. Jadi memang bukan hanya setiap hari mungkin ya, mungkin setiap waktu. Selama nafas masih Selama berhembus. masa masih ada Bu ya. Kita harus membersihkan diri kita dalam seluruh situasi. Apalagi sekarang kan kita mungkin lebih banyak di rumah ya, ya. Dengan online begitu kita lebih banyak di rumah gitu. Mungkin lebih banyak waktu kita untuk membersihkan diri dan hati sebenarnya. Kalau di luar kan banyak kita kegiatan, apalagi kita kantor dari pagi sampai sore mungkin agak sulit ya. Tapi sekarang kan ibu-ibu banyak di rumah gitu ya. Bapak-bapak juga banyak di rumah gitu. Nah kalau rumahnya nggak bersih kan nggak nyaman juga. Iya, waduh. Ustadz, hal yang sangat menyenangkan itu adalah ketika kita bersih-bersih. Kalau bersih-bersih badan itu hal yang sudah selalu dilakukan gitu ya. Biasa. Sudah biasa. Bersih-bersih hati dengan mungkin menghadiri majelis taklim gitu kan. Tapi yang agak sedikit berat itu bersih-bersih harta loh Ustadz. Itu termasuk bersih-bersih juga nggak sih? Iya betul. Betul ya? Sekalian ya, alhamdulillah kita ketemu di sini. Jadi harta itu memang harus kita bersihkan. Sebab kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang menempel. Mungkin ada unsur ribanya, mungkin ada unsur haram-haramnya gitu ya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, khus min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka itu zakat, infak untuk mensucikan. Jadi harta ini ibu-ibu memang agak waspada. Sebab nanti di akhirat pertanyaan harta itu dua. Aina taksabahu wa fima anfaqah. Di mana kau dapatkan, kemana kau gunakan. Jadi dalam harta Allah tidak melarang kita memiliki harta. Makanya hisapnya gampang. Jadi kalau ibu-ibu nanti beli sesuatu, beli HP, beli TV ya, sebelum kita dihisap, tanya dulu diri kita. Ya Allah, kira-kira Allah nanya, saya beli TV alasannya apa? Kalau nggak ada alasan nggak usah beli. Mungkin kita sudah punya di rumah gitu ya. Tapi kalau ada alasan untuk mertua, hadiah mertua, boleh. Kita mau beli motor, nanya dulu nih, kita sudah punya motor. Kita kalau Allah nanya bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa nggak usah beli gitu ya. Yang kedua, kalau kita membeli harta, ya mungkin nggak ada alasannya, tapi usahakan alasannya adalah menolong saudara kita muslim itu lebih bagus. Misalnya ada nawarin kita motor, kita sudah punya motor nih Mbak Rina ya. Pak beli motor saya Bu, beli motor saya. Loh kenapa dijual? Saya butuh misalnya untuk pengobatan, operasi, belilah. Makanya kalau ditanya Allah nanti enak, kenapa beli motor, sudah punya motor? Menolong saudara muslim ya Allah, Allah suka begitu. Nah makanya di Indonesia ya, di jalan-jalan itu kan banyak orang-orang yang jualan Mbak. Kadang-kadang sudah tua, dorong-dorong gerobak gitu. Kita mau beli kemoceng nih, yang bersih itu apa namanya? Kadang kita sudah punya di rumah ini. Ya kita beli saja, niatkan menolong saudara kita muslim, melariskan dagangan saudara muslim. Itu Allah suka itu. Nah, jadi walaupun barangnya kita nggak butuh-butuh banget gitu ya, tapi untuk melariskan, kita ingin saudara kita jualan, pulang tidak bawa rezeki kepada keluarganya. Makanya saya juga biasakan di lampu merah itu, kadang-kadang saya cuma beli kanebo gitu. Padahal rumah sudah banyak kanebo itu. Tapi setelah kita beli, kalau misalnya itu tidak kita gunakan, kita sedekahkan lagi. Lebih bagus, 3 pahala Mbak. Pahala gitu. Melariskan gitu ya, pahala membeli, lalu pahala kita sedekah. Misalnya kita beli sendal nih, kita udah punya di rumah, tapi ada saudara kita yang jualan sendal. Melariskan dagangan kita, di rumah udah penuh nih, kita sedekahkan ke musola untuk wudhu. Oh berapa pahala kita dapat itu, sudah melariskan dagangan saudara kita, tambah dengan sedekah gitu ya kepada masjid dipakai untuk berwudhu. Nah itulah menyucikan hati. Nah ingat, zakat ini hukumnya wajib ya, aikumulatu zakat. Silakan nanti baca di fikih zakat, berapa tabungan kita di bank, kalau sudah terputar nanti 1 tahun, haul, sampai kepada nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Bisa nanti menanya akunting dan segala macam. Jadi memang betul ya, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bagian banyak dari perlu iman. dibersihkan. Kebersihan jiwa, raga, kebersihan harta juga secara materi ya Ustadz ya. Kalau kita panjangkan ada lagi kebersihan tauhid nanti, kebersihan ibadah. Nanti kita buat segmen berikutnya aja Ustadz ya, di Tablik Islami berikutnya. Baik, dan nampaknya kita akan berpamitan juga ini Ustadz. Boleh Ustadz kita menyapa pemirsa yang ada di rumah. Dan pastinya untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada, pastikan sudah menyiapkan untuk tanggal 2 November ya, untuk bisa menyaksikan siaran TVRI Jogja, apalagi Tablik Islami, melalui TV digital. Jadi pastikan Anda sudah menyiapkan set-up box-nya, dan kemudian sudah siap untuk beralih ke TV digital yang lebih jernih pastinya ya. Ustadz terima kasih banyak sudah hadir di studio. Sama-sama. Insya Allah kita bisa istiqomah juga melaksanakan kebersihan.
Dan juga terima kasih ya Ibu-ibu dari Jamiatus Sakinah, kemudian juga dari Ibu-ibu Al-Ikhlas, Alhamdulillah, dan pastinya saya Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi setiap hari Jumat tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.